Jadi divisi hukum itu istilahnya selimut KPU. Artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman pemilih. Kembali lagi bersama saya Sofi dalam Kadoket KPU Situbondo Podcast. Hari ini kita akan berbincang-bincang santai dengan salah satu komisioner KPU Kabupaten Situbondo. Mungkin sudah tidak asing lagi teman pemilih, yaitu Divisi Hukum Pak Samsul Hidayat. Hari ini kita akan berbincang-bincang santai dengan Pak Samsul. Selamat pagi, Pak. selamat pagi Mbak Sofi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, cuma agak kurang sehat sedikit Mbak lagi Wah, lagi flu. belum sudah mulai sakit duluan, tumbang duluan berarti ini teman pemilih. Pak Samsul mungkin mau nyapa teman pemilih hari ini? Ya, terima kasih Mbak Sofi ya. Selamat pagi kawan-kawan dan teman-teman pemilih. Kita KPU Situbondo hari ini ya mengadakan giat ya, di podcast KPU ya dalam rangka menyongsong tahapan pemilu dan pemilihan tahun 2024. Semoga teman-teman di Satker kita KPU Situbondo dan juga kawan-kawan pemilih sehat walafiat. Amin. Pak Samsul salah satu komisioner di KPU menjabat mulai dari tahun? Secara definitif mulai tahun 2019 Pak Sofi. 2019. Berarti tahapan atau selesai pemilihan presiden atau bagaimana, Pak? Kemarin setelah tanggal 13 Juni tahun 2019 itu kami dilantik ya. Jadi kami itu masih ada beberapa sisa tahapan ya. Karena kita dalam pemilu kemarin itu ada sengketa ya. Sehingga kami harus menangani tim hukum bersama teman-teman tim hukum itu harus menangani beberapa sengketa ya. Baik itu yang pusat Dapil 3 ataupun yang provinsi Dapil 4 dan juga di Dapil internal yaitu DPRD lokal Kabupaten Situbondo. Dan yang mengikuti pemilihan umum, pemilihan daerah berarti pertama itu pemilihan bupati kemarin? Iya. Jadi di pemilu itu masuk kepada tahapan sengketa ya. Itu adalah sengketa hasil ya. Terus berikutnya bupati tahun 2020 kemarin. Dan ini yang kedua? Iya. Yang ini berarti memasuki tahapan utuh dari pertama di pemilihan umum yang pertama kali. Berbicara tahapan persiapan divisi hukum untuk memilih ini sekarang gimana, Pak? Yang jelas kami divisi hukum bersama tim hukum Mbak Sofi ya tidak lepas dari tugas yang telah diberikan kepada kami ya. Dalam PKPU ya, dalam PKPU 8 ya tahun 2019 yang terakhir itu diubah dengan PKPU 4 ya tahun 2021. Divisi hukum dan tim hukum itu harus melakukan banyak hal ya untuk menyongsong ini menghadapi ya. Di antaranya ketika ada peraturan atau produk hukum baru, maka kami selaku tim hukum itu harus melakukan telaah hukum terhadap aturan-aturan yang terbit, baik itu adalah berupa peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU ataupun surat dinas atau surat-surat edaran atau keputusan yang lainnya. Ini kan sudah mulai masuk tahapan. Bayangan sebagai komisioner divisi hukum sendiri, akan ada sengketa atau tidak untuk 2024? Hanya bayangan, hanya prediksi. Di pemilu ataupun pemilihan Mas Sofi ya, memang kita tidak bisa memungkiri terkait itu ya. Kalau kita mengutip dari apa yang disampaikan Bapak Ketua KPU RI kemarin waktu acara peluncuran launching ya.
beliau itu menyampaikan bahwa pemilu itu adalah ajang atau arena konflik. Yang namanya arena konflik tentunya akan banyak memunculkan permasalahan-permasalahan ya. Tapi arena konflik di sini maksudnya arena konflik yang sah dan legal. Karena para peserta partai politik dan juga pihak-pihak yang lain ya, itu pasti ada yang merasa puas dan pasti ada yang merasa tidak puas. Tapi senyampang kami, KPU itu berjalan sesuai dengan real dan regulasi yang ada. Insya Allah tidak ada sengketa hasil ya tentunya. Dan kami berharap ya kawan-kawan baik itu peserta ataupun pemilih bisa memahami regulasi-regulasi yang ada sehingga nanti perjalanan atau pemilu ini bisa berjalan dengan lancar dan aman. Harapannya berarti tidak ada sengketa, teman pemilih. Harapannya seperti itu. Harapannya seperti iya, itu, iya. Tapi tidak tahu tahun 2024 kita lihat nanti. Betul. Semoga tidak ada. Semoga tidak ada. Terus untuk kesiapan dari sumber daya di divisi hukum KPU Kabupaten Situbondo sendiri untuk menghadapi pemilihan serentak 2024, Pak Samsul. Alhamdulillah ya, untuk di periode ini ya, atau di tahun ini menjelang pemilu ini ya, secara keseluruhan ya di SDM ya, di divisi hukum itu sudah tercukupi ya. Sangat berbeda jauh ya dengan kemarin waktu pemilihan bupati. Nah, itu betul-betul kami kelabakan ya, karena kami selaku divisi pada waktu itu yang ranahnya adalah kebijakan harus mengambil peran sebagai kasubag ya. Karena kebetulan pada waktu itu Pak Ruby sedang melakukan mutasi ke Pemda karena beliau memang bukan pegawai organik ya. Dan staf pada waktu itu memang di tim hukum itu sangat kurang. Alhamdulillah walaupun pada saat itu ada rekrutmen yaitu tenaga pendukung yang bisa mensupport terhadap semua kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan divisi hukum, Mbak Sofi. Berarti dari SDM sudah lebih aman daripada sebelumnya? Iya. Kalau dari SDM tentunya sudah sangat lebih menjamin terlaksananya pemilu ini dengan lebih baik lagi. Karena ini sudah masuk tahapan kegiatan yang sudah terstruktur, sebentar lagi itu apa untuk divisi hukum? Sebenarnya kami itu sebagai divisi hukum dan tim hukum di Subag Hukum itu memang tugasnya ya ada dokumentasi dan advokasi hukum ya, ada perencanaan ya, penyusunan perencanaan peraturan dan keputusan ya. Tentunya selama ini banyak produk-produk hukum yang harus disiapkan, terutama terkait dengan berita acara dan juga keputusan-keputusan itu yang harus dibuat oleh divisi hukum ya, karena divisi hukum ini yang memiliki peran ya untuk meneliti dari kawan-kawan legal draftingnya. Maka ini perannya divisi hukum, walaupun secara konten itu harus disampaikan oleh masing-masing divisi atau subag ya. Sebenarnya kami untuk menyongsong pemilu ini agar lebih aman, lebih kondusif ya, kemarin sudah kami berkoordinasi ya Mbak Sofi dengan Kejaksaan ya, Negeri Situbondo. Yang ini memang sudah biasa kita lakukan setiap ada momen-momen pemilu atau pemilihan ya. Divisi hukum itu berupaya untuk melakukan sebuah MOU ya, kerjasama. Dalam hal ini kami KPU itu bisa di backup oleh Kejaksaan itu dalam bidang perdata ya, dan juga dalam bantuan hukum atau penanganan hukum terkait ketika ada permasalahan atau sengketa tata usaha negara atau tahunnya. Namun kan ada regulasi baru yaitu 846 ya, surat dari KPU RI, sampai detik ini belum bisa dilaksanakan Mas Sofi ya, karena menurut edaran itu
kami Setkar KPU Situbondo itu harus berkirim surat dulu ke KPU provinsi, nanti ditindaklanjuti ya ke KPU RI. Baru kalau kami itu Setkar kita itu nanti mendapat izin untuk melakukan MOU, baru kami bisa merealisasikan MOU tersebut. Berarti prosesnya masih belum bertahap. Ya. Cuma sekarang ya persiapan yang terkait dengan rancangan peraturan dan keputusan-keputusannya. Itu yang telah dilakukan. Bukannya program atau kegiatan yang bukan terbaru, yang akan mendatang itu pendataan parpol. Ya, jadi begini Mbak Sofi ya. Menurut PKPU sebelumnya ya. Jadi menurut PKPU sebelumnya dalam PKPU Tata Kerja yang terakhir itu telah diubah dengan PKPU 4 tahun 2021. Memang leading sektor ya verifikasi parpol politik itu dulu itu ada di divisi hukum ya. Termasuk verifikasi perseorangan, terus laporan audit dana kampanye itu ada dulu di divisi hukum. Tapi dengan adanya perubahan peraturan ini ya, nah sekarang itu tidak di divisi hukum lagi, kecuali nanti ada perubahan terbaru lagi. Nah, KPU RI itu kan mengevaluasi. Ya. Nah, jadi baiknya itu bagaimana kira-kira divisi atau subbat mana yang sekiranya lebih pas untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Memang sebelumnya ya. Sehingga teman-teman itu di tim hukum itu sebenarnya sudah siap itu untuk menyongsong verifikasi parpol yang biasanya akhir tahun ini, karena Agustus ini sudah pendaftaran partai politik. Jadi masih belum ada program atau kegiatan yang di bagian hukum hanya memproses, tapi memproses untuk yang terbaru itu. Ya, jadi secara masuk ke tahapan ya. Masuk ke tahapan ya. Cuma karena divisi hukum ini tagline-nya semboyannya adalah selimut KPU. Ya. Jadi divisi hukum itu istilahnya selimut KPU. Artinya harus menyelimuti KPU. Sehingga KPU itu tidak kedinginan, tidak kepanasan seperti itu ya. Artinya tidak masuk angin ya. Bagaimana kami itu memberikan advokasi hukum ya, atau menguatkan regulasi terhadap divisi yang lain ya, sehingga kegiatan tahapan misalnya di perencanaan data atau teknis atau kul itu bisa berjalan dengan baik. Sehingga kalau divisi hukum itu misalnya Mbak Sofi menanyakan ke divisi yang lain, itu memang suatu hal yang wajar, karena itu memang bagian dari kerja divisi hukum. Jadi misalnya nanti saya datang ke tim keuangan ke Mbak Sofi, gimana Mbak Sofi SPEB-nya apa sudah lengkap kan seperti itu ya, dokumen pendukungnya kan seperti itu. Itu bukan dalam rangka ini Mbak Samsudin juga masuk ke keuangan ini kok bukan, ini kan bukan divisinya. Nah, tidak seperti itu. Itu karena kenapa mungkin di antara kita masih belum memahami bahwa divisi hukum itu sebenarnya ya masuk ke ranahnya divisi lain itu dalam rangka pengawasan. Itu dari sisi pengawasannya karena ada pengawasan internal. Ya. Berarti divisi hukum itu selimut KPU, berarti pelindung untuk KPU. Kira-kira begitu, Bang. Berarti KPU Situbondo siap dilindungi divisi hukum untuk pemilu 2024. Harus siap. Jadi harapannya untuk KPU Kabupaten Situbondo itu sendiri untuk pemilihan serentak tahun 2024 itu apa? Harapannya yang jelas bagaimana pemilihan ini berjalan dengan baik, Mas. Ya. Sesuai dengan regulasi yang ada, insya Allah manakala teman-teman ya, baik itu penyelenggara, baik itu peserta ataupun pemilih, ketika semua yang terlibat dalam pemilu ini mematuhi semua regulasi, peraturan perundang-undangan yang ada, insya Allah pelaksanaan tahapan pemilu ini akan berjalan dengan sukses.
harus patuhi peraturan undang-undang Ya, sesuai betul. dengan Betul. Sesuai yang telah diundangkan, baik itu Undang-Undang 7 tahun 2017 sebagai induk dari penyelenggaraan pemilu atau peraturan-peraturan turunan lainnya seperti PKPU dan juga keputusan-keputusan KPU. Satu lagi pertanyaan dari saya. Belajar dari pemilihan tahun 2020 kemarin untuk pemilihan daerah, kesiapan untuk pemilihan 2024 itu sendiri khusus untuk divisi hukum, Pak? Yang jelas kami dan tim hukum sudah sangat siap, ya, sangat siap dengan beberapa SDM yang juga sudah mumpuni, ya, dan juga bukan hanya mumpuni dari segi kuantitas, tapi dari kualitas. Teman-teman di tim hukum itu sudah terpenuhi insya Allah, ya, karena mereka juga sudah rata-rata yang sudah kompeten dalam bidang hukum, ya, itu dari sisi kualitas, ya, dan juga dari sisi kuantitas, ya, saya pikir sudah teman-teman di satker kita sudah cukup, ya. Insya Allah teman-teman divisi hukum dan tim hukum sudah akan sangat siap menyongsong pemilihan ini di tahun 2024. Terus pesannya untuk kami penyelenggara KPU Kabupaten Situbondo dan untuk masyarakat KPU Kabupaten Situbondo itu apa, Pak? Pertama, ya, untuk internal kita, ya, untuk internal kita semua, mari katanya saya tadi itu laksanakan kegiatan, ya, pesta demokrasi ini, ya, pesta demokrasi ini dengan baik sesuai dengan regulasi dan peraturan undang-undangan yang ada, dengan cara pertama jaga integritas, ya. Jadi kita harus menjaga integritas, ya, sebagai modal besar kita, ya. Yang kedua, mari kita bekerja dengan profesional, ya. Yang ketiga yaitu semua apa yang kita lakukan, ya, baik itu di manajemen keuangan dan kegiatan dalam melaksanakan tahapan, kita harus laksanakan dengan transparansi. Inilah kunci utama yang bisa kita menyukseskan pemilu. Karena 3 poin ini yang bisa menciptakan trust publik, ya, kepercayaan masyarakat. Manakala kita komponen ini sudah berjalan dengan baik, insya Allah masyarakat itu percaya kepada kita. Ketika masyarakat percaya kepada kita, insya Allah mereka akan antusias untuk mengikuti pemilu itu dengan baik. Untuk masyarakat Situbondo, untuk teman pemilih, apa pesannya? Untuk kawan-kawan atau teman-teman pemilih, ya, masyarakat Situbondo, ya, khususnya pemilih pemula, ya, yang mungkin harus banyak belajar bagaimana memilih seorang pemimpin yang akan menjadi panutan dan pimpinan di Kabupaten Situbondo, ya. Pertama, sebagai masyarakat pemilih, ada 2 hal penting sebenarnya, ya. Ada 2 hal penting yang harus dijaga dan harus diperhatikan, ya, bagi kawan-kawan atau teman-teman pemilih. Yang pertama yaitu terkait daftar, ya, pemutakhiran daftar pemilih, ya. Jadi kawan-kawan atau teman-teman pemilih itu tahapan ini harus diperhatikan, baik itu dari awal dari daftar pemilih sementara sampai kepada terakhir nanti penetapan daftar pemilih tetap. Itu harus memastikan bahwa teman-teman pemilih itu betul-betul terdaftar. Ketika itu sudah terdaftar, maka teman-teman pemilih itu jelas sudah bisa memilih di mana saja nanti, kan seperti Jangan itu. lupa, Ya, ke TPS. Iya. Tanggal berapa? Yang kedua, yang harus penting juga, ya, teman-teman pemilih itu harus datang ke TPS. Tanggal? Ya, menggunakan hak pilihnya di tanggal 14 Februari tahun 2020. Dengan catatan hanya memilih
satu pilihan. Jangan sampai memilih 2 kali. Karena memang nanti ada 5 jenis pemilu kan seperti itu. Ada presiden dan wakil presiden, DPD, terus DPR RI, terus DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Kita itu jangan sampai mencoblos atau memilih 2 kali, karena itu nanti akan ada sanksi hukumnya yang sangat berat, seperti pernah kasus di sini di Panarukan beberapa tahun yang lalu itu. Mungkin itu Mbak Subi. Berarti untuk teman pemilih jangan sampai dipanas-panasi oleh oknum lain akhirnya jadi menggandakan surat suara atau nyoblos 2 kali seperti yang disampaikan Pak Samsul, dan jangan lupa pastinya ke TPS tanggal 14 Februari tahun 2024. Untuk penutup kali ini, pantun jenaka dari Pak Samsul. Iya. Sekarang memang era pantun ya. Baik Mbak Sofi ya. Saya punya pantun. Ini ya sebagai apa ya? Agar pemilih ya bisa mematuhi terhadap regulasi yang ada di pemilu ini. Pantun saya ke studio podcast mengucap assalamualaikum. Cakep. Ke Pasir Putih berselancar. Cakep. Mari pemilih patuhi peraturan hukum. Cakep. Agar pemilu berjalan dengan lancar. Terima kasih atas waktunya Pak Samsul. Siap, terima kasih Mbak Sofi. Sekian podcast kita kali ini teman pemilih. Selanjutnya kalau teman pemilih ingin ngobrol santai dengan salah satu siapa mungkin di KPU dan tema apa, dipersilahkan komen di bawah sini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam melayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.